Doa dimulai. Lanjut ke ngecek kehadiran. Kira-kira coba cek screenmu samping kanan kiri belakang depan. Ya teman-teman kok ada yang tidak hadir? Siapa? Di bulan Oktober November kemarin nih, ada yang masih ingat ya sih fenomena atau peristiwa yang hangat banget dibicarain? Oke, yang pertama ya. Kanjuruhan. Kanjuruhan tuh fenomena apa ya? Fenomena apa? Kematian. Kematian para supporter Arema. Selain Kanjuruhan apa lagi ya? Pak Cianjur. Gempa, ajuhan, mirip-mirip Kanjuruhan juga apa? Halloween. Apa ya? Iya, ada yang korban betul. Di Korea juga terjadi peristiwa atau fenomena yaitu Halloween. Yang juga mantan banyak. Dari 3 peristiwa tadi, Kanjuruhan, terus apa? Gempa, ya, gempa Cianjur dan juga Halloween di Korea betul. Itu merupakan peristiwa atau fenomena yang sedang hangat terjadi. Jika peristiwa-peristiwa tersebut kita jadiin teks nih di bahasa Indonesia, itu dikenal sebagai teks eksplanasi. Betul ya, saya udah banyak yang cari tahu nih apa itu teks eksplanasi. Nah, itu juga yang akan menjadi tujuan pembelajaran kita. Di sini udah Ibu tampilkan, ada yang berani buat membacakan? Saya tujuan pembelajarannya adalah yaitu setelah menyimak video fenomena dalam teks eksplanasi, serta didik mampu menjelaskan informasi berupa pengetahuan dan urutan kejadian secara lisan dan tulis dengan benar. Terus ada setelah menjelaskan informasi berupa pengetahuan dan urutan kejadian, peserta didik mampu mengemukakan gagasan dan fakta penting dalam teks eksplanasi secara lisan dan tulis dengan benar. Ya, terima kasih Hafiz sudah membacakan tujuan pembelajaran kita. Ya, berdasarkan tujuan tersebut, kegiatan kalian hari ini atau pembelajaran kita tadi nanti akan ada demonstrasi begitu mengenai peristiwa. Lalu dilanjutkan dengan diskusi berkelompok. Nanti ada pengerjaan LKPD dan juga presentasi dan diakhiri dengan evaluasi. Itu untuk pembelajaran kita hari ini. Paham ya? Paham. Motivasi kalian dalam belajar hari ini, masih ingat kan? Kalau ibu bilang bahasa Indonesia, jawabannya apa? Ya. Siapa yang kompak dan semangat? Baik. Oke. Bahasa Indonesia. Jaya. Oke, terima kasih. Untuk mengorientasi kalian lebih mengenal teks eksplanasi ini, di sini udah ada yang tahu ya? Betul ya. Ini kode atau metal karena nggak disponsori. Terus ini apa? Tadi yang punya bayang ya sih, kira-kira soda tanpa permen pun kalau kita kocok gimana? Ya, yang meledak keluaran. Bui bener. Kalau ditambah dengan itu gimana ya? Dampaknya batu banjir. Kita dulu ada yang berani di sini? Oke, kita silakan. Yang lain simak baik-baik. Dua. Ini Yang banyak. Susah. Bisa kan? Santai. Kau udah pede aja. Bang. Nah, dari
gunung meletus. Nah, kalau tadi itu demonstrasinya, sekarang kalian saksikan video teks eksplanasinya sesuai dengan fenomena tadi, yaitu gunung meletus. Yang membuat gunung kemudian meletus. Tapi kenapa ada tekanan dari bawah? Tekanan dari bawah itu ada karena jauh di dalam isi perut bumi tersimpan sesuatu yang sangat panas. Tuh, tapi ternyata nggak semua gunung berapi itu kayak Krakatau. Ada juga gunung lainnya yang bisa tetap stay cool waktu lelehan dari perut bumi keluar dari kawahnya, yang bahkan beberapanya bisa ditonton dengan santai. Perbedaan ini bisa ada karena beberapa faktor pemicu letusan gunung berapi. Makanya bentuk gunung berapi beda di Indonesia, beda juga di Hawaii. Nah, sesuai yang tadi disampaikan sama Naila, sama Sari, sama Sofi ya, bahwa eksplanasi ini adalah proses atau mengapa dan bagaimana suatu peristiwa itu bisa terjadi. Di dalamnya ada sebab akibat atau kronologis bagaimana proses peristiwa itu terjadi. Selain pengertian, tadi juga ciri-cirinya. Nah, siapa yang berani untuk membacakan? Di sini ada 4 ciri teks eksplanasi. Ya, kegiatan selanjutnya adalah diskusi. Di sini sudah Ibu bagikan menjadi 6 kelompok. Penasaran kan? Di sini ada 6 kelompok. Kalian bisa cari tahu nama kalian dari kelompok mana ya. Nah, dicari, perhatikan baik-baik. Udah tahu kan? Udah pakai kelompok mana aja? Ya, di sini ada 6 kelompok. Sudah ada banknya juga. Silakan berkumpul menjadi kelompok yang namanya ada di PPT tersebut. Jika ada pertanyaan, silakan bertanya. Ada pertanyaan? Ya, silakan berkumpul terlebih dahulu. Oke, 6 kelompok sudah pegang LPD-nya masing-masing ya. Nah, gimana cara isinya? Diperhatikan dulu petunjuknya, dibaca baik-baik, dipahami, sehingga kalian bisa mengerjakan atau mendiskusikan teks eksplanasi yang kalian dapatkan. Karena setiap kelompok ini punya teks yang berbeda-beda. Nah, pertama, kalian diskusikan sesuai dengan tujuan tadi kita, yaitu informasinya apa, tujuan kan? Apa? Betul. Rangkaian peristiwanya, faktanya itu didiskusikan bersama sesuai dengan teks eksplanasi yang kalian dapatkan. Setelah itu, jangan lupa kalau sudah selesai difoto dan dikirim ke grup WA kelas kita agar nanti saat presentasi bisa ditampilkan dan disimak dengan lebih baik oleh teman-teman kalian. Paham? Oke, kalau begitu. Saya Peter. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi yang telah kami lakukan tadi mengenai teks eksplanasi yang telah diberikan. Yang pertama ada informasi pengetahuan mengenai fenomena sosial stunting. Ini lebih kenceng kali biasanya. Temenmu sampai ujung sana soalnya. Informasi teks mengenai fenomena sosial stunting. Kemudian ada informasi urutan kejadian. Yang pertama, terjadinya kerumunan massa yang tidak terkendali menyebabkan kepanikan massa. Setelah kerumunan massa ini tidak terkendali, maka massa akan mengalami kepanikan dan akan memunculkan naluri selamatkan diri masing-masing. Dan yang kemudian hal ini memicu aktivitas antisipasi dan aplikasi diri yang lebih tak terkontrol. Dan yang terakhir, aktivitas yang tak terkontrol tersebut menyebabkan banyaknya orang terinjak, terjatuh, berdesakan, kekurangan oksigen, bahkan hingga kematian. Nah, selanjutnya ada gagasan umum pada paragraf pertama, yaitu kejadian atau insiden yang menimbulkan banyak korban. Dan gagasan umum yang kedua di
paragraf kedua yaitu hal-hal yang harus diperhatikan saat terjadi kerumunan massa. Gagasan umum paragraf ketiga, hal yang dirasakan orang-orang yang berada dalam kerumunan. Selanjutnya ada fakta, yaitu fenomena stampede yang menyebabkan adanya korban jiwa. Yang kedua, kepanikan massal berbeda dengan ketakutan personal. Yang ketiga, ciri khas kematian dalam fenomena stampede adalah berupa trauma di bagian kepala dan dada. Sekian presentasi dari kami. Maaf jika ada kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Sudah sangat baik mempresentasikan hasil diskusinya. Baik, kelompok 3 bagaimana? Coba tanggapannya terhadap hasil diskusi kelompok 1 tadi. Ya, hasil diskusinya udah benar sesuai sama teks yang diberikan, Bu. Oke. Ya, terus fakta-fakta yang juga sesuai sama teks yang mereka Dapat ya, sudah ada faktanya juga. Gimana itu? Setuju nggak nih satu kelompok? Setuju ya? Berarti sudah sesuai dan sudah baik ya hasil presentasinya. Oke. Seperti yang sudah Ibu sampaikan, evaluasi pembelajaran kali ini menggunakan program atau aplikasi WordWall. Kalian bisa login dengan mengklik link atau men-scan barcode yang sudah Ibu bagikan di grup WhatsApp. Perhatikan perintah permainannya dan berkonsentrasilah. Semangat! Ya, waktu evaluasi gamenya sudah selesai ya. Udah tahu kan skornya berapa nih? Semoga nggak ada ya yang di bawah KKL. Alias itu membuktikan kalian sudah memahami ciri dan juga fakta serta gagasan yang terdapat di teks eksplanasi. Nanti akan Ibu share bagaimana hasil evaluasimu nilai-nilainya karena sekarang masih ada di aplikasi WordWall-nya. Oke, kita simpulkan pembelajaran kita hari ini. Tadi kita udah belajar apa aja sih? Untuk itu perwakilan aja kali ya. Siapa yang mau menyampaikan? Saya. Jadi teks eksplanasi itu kita bisa mengetahui pengertiannya dan ciri-ciri teks eksplanasi itu kayak apa, dari faktanya, pengetahuan, sama gagasan umumnya, sama urutan kejadiannya. Oke, beri tepuk tangan buat KKL. Itu ya, itu adalah pembelajaran kita hari ini. Untuk pembelajaran hari ini, kalian akan melakukan refleksi pembelajaran. Bagian refleksi ini udah Ibu kasih ya, satu orang satu sticky notes. Sudah dapat? Sudah ya, nggak ada yang mendapatkan. Nah, sticky notes-nya buat apa? Kalian tuliskan apa sih hal-hal yang berkesan di pembelajaran kita hari ini. Boleh kekurangannya atau hal-hal yang menyenangkannya alias yang positifnya. Tulis di kertas tersebut, nanti kalau sudah selesai, nggak perlu tunggu temen-temen